Pernahkah kamu merasa dunia runtuh dalam sekejap? Seseorang yang kamu percaya sepenuh hati justru mengkhianatimu. Perselingkuhan, kata yang begitu menyakitkan untuk diucapkan, apalagi dialami. Di ruang ini, mari kita berbicara dengan jujur, tanpa amarah, tanpa menyalahkan, dan tanpa topeng. Kita akan membicarakan tentang luka yang sulit diucapkan, dan bagaimana seorang wanita bisa bangkit, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berdaya dari sebelumnya. Perselingkuhan bukan hanya sekedar ketika seseorang punya orang lain. Ia adalah pengkhianatan terhadap komitmen, kepercayaan, dan rasa aman yang sudah dibangun bersama. Bentuknya bisa bermacam-macam, berupa fisik, emosional. Ada banyak juga yang terjadi diam-diam lewat pesan, atau bahkan dalam bentuk perhatian yang dialihkan. Di era digital, batas antara teman dekat dan selingkuh menjadi semakin kabur. Namun pada intinya tetaplah sama. Ketika seseorang mulai memberikan bagian dirinya, waktu, perhatian, kasih, atau keintiman kepada orang lain dengan cara yang seharusnya hanya diberikan pada pasangannya, disitulah kejujuran mulai retak. Pertanyaan ini selalu muncul saat perselingkuhan terjadi. Kenapa dia melakukannya? Dan seringkali pertanyaan ini berubah menjadi, apa aku kurang? Tapi mari kita pahami ini baik-baik. Perselingkuhan bukan cerminan nilai dirimu. Bukan karena kamu kurang cantik, kurang perhatian, atau kurang berharga. Banyak perselingkuhan justru muncul dari kekosongan dalam diri pelaku, bukan dari kekurangan dalam diri pasangannya. Kadang mereka lari dari tanggung jawab emosional, merasa tidak cukup, ingin diakui, atau takut menghadapi masalah dalam hubungan dengan dewasa. Perselingkuhan seringkali adalah pelarian, bukan solusi. Namun, yang sering dilupakan adalah dalam setiap hubungan, dua orang membawa luka masa lalunya masing-masing. Dan kadang, luka-luka yang belum disembuhkan itu saling bertabrakan hingga akhirnya melukai satu sama lain. Menyadari ini bukan salahmu adalah hal yang paling penting. Kamu mungkin berulang kali menyalahkan diri sendiri, menganalisa setiap momen, mencoba menemukan di mana salahku. Tapi kebenarannya, kamu tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Seseorang bisa memilih untuk jujur, untuk terbuka, untuk memperbaiki. Tapi ketika dia memilih untuk mengkhianati, itu adalah keputusan yang mereka ambil dengan sadar. Dan keputusan itu bukan tentangmu. Kamu tidak bisa mencegah seseorang berbohong dengan menjadi lebih baik. Karena kesetiaan tidak pernah tumbuh dari rasa takut kehilangan, tapi dari kedewasaan untuk mencintai. Menghadapi rasa sakit membuat kita merasa campur aduk, marah, kecewa, jijik, hancur, sedih, kosong. Kamu mungkin sulit tidur, kehilangan selera makan, atau bahkan mempertanyakan makna hidup, dan itu hal yang wajar. Hadapi rasa sakitmu. Jangan terburu-buru memaafkan hanya untuk terlihat kuat atau takut kehilangan. Kadang, kekuatan sejati justru lahir dari keberanian untuk mengakui bahwa kamu sedang rapuh.
Tuliskan perasaanmu, bicara pada seseorang yang kamu percaya. Izinkan dirimu menangis tanpa malu. Karena setiap air mata adalah bagian dari proses membersihkan ruang di hatimu, agar cinta yang lebih sehat bisa tumbuh kembali, entah dengan orang yang baru atau dengan dirimu sendiri. Pemulihan dari perselingkuhan tidak linier. Ada hari kamu merasa baik, lalu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ada momen kamu merasa sudah ikhlas, lalu tiba-tiba sakit lagi saat melihat sesuatu yang mengingatkan. Pulih berarti menerima bahwa luka itu pernah ada, tapi tidak lagi mengendalikanmu. Mulailah dengan membangun hubungan dengan dirimu sendiri. Rawat tubuhmu, bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kamu layak merasa baik. Bangun rutinitas kecil yang membuatmu tenang. Berjalan pagi, journaling, meditasi, atau membaca. Kembali ke hal-hal yang membuatmu hidup sebelum kamu mencintainya. Temui teman yang benar-benar hadir, bukan yang hanya ingin tahu. Dan yang paling penting, beri dirimu waktu. Tidak ada tenggat waktu untuk sembuh. Tapi setiap hari kamu bertahan, kamu sebenarnya sedang tumbuh. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan bangun di pagi hari dan menyadari bahwa hatimu tak lagi sesakit dulu. Kamu bisa mengingat kisah itu tanpa bergetar. Dan kamu akan tahu bahwa kamu telah melewati badai paling besar dalam hidupmu sendirian dan tidak merasa sia-sia. Hidup setelah perselingkuhan bisa menjadi awal dari versi dirimu yang paling sadar. Kamu belajar batasan, belajar mengenali red flag, belajar mencintai tanpa kehilangan diri. Dan mungkin kamu juga belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti tetap bersama, tapi tetap menghormati dirimu sendiri. Cinta yang tulus tidak seharusnya melukai. Kesetiaan tidak butuh pengawasan, hanya kejujuran. Dan kamu yang pernah dikhianati bukanlah wanita yang lemah. Kamu adalah wanita yang pernah mencintai dengan tulus dan masih berani untuk mencintai lagi dengan lebih bijak. Jika hari ini kamu sedang di tengah proses itu, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Percayalah bahwa luka ini akan sembuh. Dan suatu hari nanti kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena kamu memilih bertumbuh, bukan hancur. Pulih bukan berarti melupakan. Pulih adalah ketika kamu bisa berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." Bukan karena luka itu hilang, tapi karena kamu sudah tak lagi membiarkannya mendefinisikan dirimu. Dan saat itu tiba, selamat datang di versi dirimu yang baru.